Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Fadil dengan NIM 17200-539, Fandi Nugroho dengan NIM 1720646, Vanisa Nurafifah dengan NIM 1720139, dan saya sendiri Nita Melania dengan NIM 1720545. Apa itu interface? Interface atau lebih sering disebut dengan antarmuka adalah sebuah media yang dapat menjembatani antara user dan sistem untuk melakukan komunikasi. Antarmuka mempunyai dua tugas pokok, yaitu untuk menerjemahkan semua aksi yang diberikan user sehingga dimengerti sistem, serta menampilkan hasil operasi dari sistem ke dalam bentuk yang dimengerti oleh user. Prinsip-prinsip interface. Yang pertama ada konsistensi, yaitu user dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lain. Yang kedua ada WYSIWYG atau what you see is what you get. Tidak ada perbedaan antara yang di layar dengan hasil outputnya. Yang ketiga ada aesthetic integrity, yaitu informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Selanjutnya, pendekatan interface. Pertama, user-centered design approach adalah perancangan antarmuka yang melibatkan pengguna. Perancang dan pengguna duduk bersama-sama untuk merancang antarmuka yang diinginkan pengguna. Sehingga dengan cara ini pengguna seolah-olah sudah mempunyai gambaran nyata tentang antarmuka yang nanti akan mereka gunakan. Kedua, ada user design approach. Hanya user yang membuat tampilan antarmuka. User experience merupakan bagaimana pengalaman pengguna saat memakai atau berinteraksi menggunakan sebuah produk digital. Pengalaman tersebut bisa dilihat dari kemudahan pengguna dalam memperoleh apa yang mereka butuhkan dari produk digital tersebut secara lebih menarik dan menyenangkan. Dahulu, kebanyakan aplikasi hanya cukup memiliki usability yang bagus saja, akan tetapi sekarang sebuah aplikasi juga harus mempunyai UX yang bagus. Selanjutnya, untuk tujuan user experience, yang pertama, memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna. Sebuah website atau aplikasi mobile tentu digunakan untuk mengenalkan produk atau layanan, serta memberikan informasi yang jelas dan mengandung fakta. Yang kedua, membantu user mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Pengunjung aplikasi website ataupun mobile mempunyai alasan utama saat mengunjungi suatu aplikasi. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk Anda. Untuk tujuan user experience yang terakhir, digunakan untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan. Lalu ada metode user experience. Metode user experience yang pertama adalah user-centered design atau desain yang berpusat pada pengguna. Metode yang selanjutnya adalah activity-centered design atau desain yang berpusat pada aktivitas. Metode yang ketiga adalah keep it smile stupid atau tetap sederhana dan bodoh. Maksudnya di sini, dalam pembuatan sebuah desain, hal yang terpenting adalah kesederhanaan dan tidak mengandung unsur kerumitan di setiap elemen. Metode terakhir yang dapat diterapkan pada pembuatan user experience adalah goal direct design atau desain sebagai fokus utama. Cara kerja user experience. Riset atau riset merupakan hal yang penting dalam industri e-commerce, di mana riset adalah tahap yang wajib dilalui dalam UX, termasuk juga riset pasar. Analisa. Apabila data hasil riset sudah terkumpul, berikutnya silakan rangkum data tersebut dan lakukan analisa. Anda dapat mengeksplorasi perilaku user melalui user persona, yang mana user persona tersebut dapat dibentuk melalui wawancara dengan user supaya bisa memahami apa saja kebutuhan serta masalah user. Membangun UX design. Dalam tahap ini, Anda bisa membuat prototip serta wireframe. Prototip merupakan model sederhana sebuah produk sebelum dilanjutkan lebih detail, sedangkan wireframe adalah kerangka untuk menata beragam elemen
di halaman website atau aplikasi. UI design, user experience, dan user interface. Keduanya bagaikan mata uang yang tak dapat dipisahkan. UI bertanggung jawab pada pengelolaan website dari bagian visualisasi, sehingga sebaiknya Anda membuat desain aplikasi yang menarik sekaligus mudah dipakai oleh pengguna. Tahap pengembangan. Pada tahap ini pengembang bisa mulai produksi, bekerja, dan mengembangkan aplikasi mereka sesudah desain UX maupun UI selesai dibuat. Kemudian serahkan semua informasi yang sudah dikerjakan pada tim developer. Evaluasi. Pada tahap terakhir ini Anda bisa melakukan usability testing sehingga dapat diketahui produk tersebut bisa memberikan solusi atau tidak. Selain itu, terus tingkatkan kualitas berdasarkan feedback yang diberikan oleh para pengguna agar produk aplikasi tersebut selalu dicintai oleh para pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi kependudukan. Berikut ini adalah halaman login dari aplikasi tersebut. Ada 2 kolom, yaitu nama pengguna dan kata sandi, lalu 1 button masuk. Kita masukkan ID dan password. Setelah masuk aplikasi, halaman pertama yang terbuka adalah halaman dashboard. Halaman dashboard berisi tentang data penduduk dan data keluarga. Contohnya seperti ini. Di atas, di bagian header ada tulisan aplikasi penduduk Kalibang Tengah. Lalu ada tulisan Hi Admin Data. Ini kalau mau ke dashboard. Lalu ini adalah logout. Menggunakan ikon-ikon kecil seperti ini, namun masih terjangkau oleh mata, jadi tidak susah untuk ditemukan. Navigasi barnya kita menggunakan warna biru berlatar belakang abu-abu supaya terlihat dengan jelas. Ada menu data penduduk, data kartu keluarga, peristiwa, dan user. Kita masuk ke menu data penduduk. Ini menu data penduduknya. Ini tampilan datanya. Jika ingin diperjelas bisa dilihat di detail. Terlihat dengan jelas. Ada menu tambah, lihat data, refresh, dan cetak. Ini ada tombol kembali juga di sini untuk memudahkan user. Ada tombol aksi. Di sini menemukan drop down. Ini tombol previous dan next. Total data. Lalu di menu data kartu keluarga, ya sama seperti data penduduk ya, tidak beda jauh. Kalau mau lihat lebih detail, pencet drop downnya, terus pencet detail, semuanya terlihat jelas. Tambah, lihat data, refresh, dan cetak, jelas. Tombol kembali sama. Lalu ini peristiwa kelahiran, sama ada tombol tambah, lihat data, refresh, dan cetak. Di sini kami belum input. Dan data kematiannya. Data kematian juga ada menu tambah, lihat data, refresh, cetak. Lalu terakhir menu user. Menu user ada user yang bisa masuk aplikasi. Ini ada admin data, terangan. Saya lihat lebih detail juga. Tambah, lihat data, dan refresh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.